Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandrik Tejulin Nangkung. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Izinkan saya untuk memaparkan isi materi yang akan saya bahas, yaitu materi tentang koloid, tentang aerosol. Jadi sebelum masuk ke materi aerosol, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang koloid. Jadi, koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi, di antara keduanya itu ada bedanya loh. Apa sih bedanya antara fase terdispersi dan fase medium pendispersi itu? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara rata. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri koloid. Apa aja sih ciri-ciri dari koloid tersebut? Jadi, ciri-ciri dari koloid itu ada yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Lalu selanjutnya kita ke jenis-jenis koloid. Yang pertama itu ada sol padat. Sol padat itu memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat itu adalah batuan rubi, batuan permata. Nah, batuan rubi ini merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa kelihatan ya kalau padatan kromium itu bisa sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. Dan kita lanjut, yang kedua itu ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol itu mediumnya cair. Contoh jenis koloid berupa sol itu kayak cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair, medium pendispersi yang berupa air. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat itu seperti asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya loh, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya, ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, itu kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan fase terdispersi di dalam asap medium pendispersi tersebut. Oke, kita lanjut ke jenis koloid yang keempat, yaitu ada aerosol. Nah, nanti ada contoh yang saya berikan untuk contoh dari jenis koloid aerosol ini. Nah, jadi apa sih itu aerosol? Jadi aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh aerosol adalah parfum, asap. Itu misal parfum, saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. Nah, ini saya memberikan contoh, yaitu contohnya asap. Dan berikut contoh video koloid pada jenis aerosol, yaitu asap.
Nah, jadi contoh dari jenis koloid aerosol itu adalah asap. Asap adalah contoh koloid padat dalam gas, partikel-partikel padat yang sangat kecil, seperti debu atau partikel hasil pembakaran terdispersi dalam medium gas. Asap merupakan koloid aerosol padat, yaitu zat padat yang terdispersi ke dalam gas sebagai medium pendispersinya. Dan berikut keterangan dari saya Ganeka Joli Nangkung untuk menyampaikan apa sih itu koloid, lalu contoh-contohnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.